Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku siswa-siswi kelas 12 agama, di kesempatan ini walaupun kita belum bisa melakukan pelajaran secara tatap muka, semoga kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak semua, marilah sebelum kita awali pembelajaran kita di kesempatan hari ini, kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita semua diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Anak-anakku semua, di kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang tokoh hadis pada masa sahabat. Jadi di semester genap ini kita akan mengawali dengan bersama-sama mempelajari biografi singkat tentang para sahabat yang masyhur menjadi para perawi hadis. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak bisa perhatikan slide ini. Sahabat Nabi itu juga dapat didefinisikan sebagai orang yang berkumpul dengan Nabi, atau melihat dalam keadaan beriman dan meninggal juga dalam keadaan beriman pula. Tidak termasuk kategori sahabat adalah orang-orang yang hidup semasa dengan Rasul dan dalam keadaan beriman namun tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Juga tidak termasuk dalam kategori sahabat orang yang pernah berjumpa dengan Rasul tapi tidak dalam keadaan beriman. Jadi ada beberapa orang yang ketika Rasul masih hidup beliau tidak beriman, akan tetapi setelah Rasul meninggal orang tersebut beriman, maka orang tersebut tidak bisa dikategorikan atau didefinisikan sebagai sahabat Rasul. Jadi sahabat Rasul adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasul dalam keadaan beriman dan meninggal juga dalam keadaan beriman. Walaupun bertemunya walau hanya sebentar, itu sudah dapat dikategorikan sebagai sahabat. Anak-anak semua, kompetensi dasar yang akan kita capai di kesempatan hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menghayati kesungguhan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi nanti anak-anak bisa menghayati kisah-kisah dari Abu Hurairah itu bagaimana, kesungguhan beliau itu bagaimana. Itu bisa menjadi inspirasi bagi kalian untuk lebih baik dalam mengembangkan potensi diri kalian. Yang kedua, anak-anak dapat mengamalkan sikap disiplin dan bertanggung jawab sebagai refleksi dari kesungguhan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, di sini anak-anak juga dapat mengambil pelajaran tentang kedisiplinan, tentang tanggung jawab. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi, ada yang dari kecil sampai dewasa itu selalu nderek atau mendampingi Nabi, seperti kisah sahabat Anas bin Malik dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, anak-anak dapat menganalisis sejarah singkat para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nanti di sini kita akan bersama-sama mempelajari sekitar 7 tokoh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Selanjutnya, anak-anak dapat menyajikan hasil analisis terhadap sejarah singkat para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi menyajikan analisis ini nanti anak-anak bisa membuat makalah atau membuat PowerPoint, atau mungkin bisa juga anak-anak membuat rekaman video tentang kisah-kisah atau hasil analisis kalian terhadap tokoh-tokoh hadis dari kalangan sahabat Rasul. Nah, bisa dilihat nanti kita akan pelajari bersama tentang biografi singkat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah binti Abu Bakar atau istri Rasul,
ada juga Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, ada juga Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat, 6 sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Nah, bisa lihat di slide ini beberapa kata kunci. Yang pertama al-maktsuruna bil hadis, yang artinya adalah bendaharawan hadis atau orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ada juga istilah ahlus suffah. Ahlus suffah adalah sahabat-sahabat Rasul yang tinggal di serambi Masjid Nabawi ketika itu. Jadi banyak sahabat-sahabat dari kalangan yang tidak punya, mohon maaf, terus seperti Abu Hurairah atau beberapa sahabat yang lain, karena mereka tidak punya rumah, mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi. Ada juga istilah kunyah. Jadi dari biografi itu kunyah itu adalah julukan atau sebutan, seperti Abdurrahman bin Sokhar itu julukannya atau kunyahnya itu Abu Hurairah. Anak-anakku semua, yang pertama kita akan pelajari tokoh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sokhar. Abu Hurairah itu secara bahasa artinya bapak kucing. Itu dikarenakan sejarah suatu ketika Abu Hurairah itu ikut di majelis Rasul, pengajian seperti itu, lalu dari lengan jubah Abu Hurairah itu keluar kucing kecil. Oleh Rasul kemudian Abu Hurairah itu dipanggil Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sokhar kemudian dipanggil Abu Hurairah. Ya, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sokhar Ad-Dausi. Lahir tahun 598 Masehi dan meninggal pada tahun 678 Masehi. Jadi sebelum beliau masuk Islam, nama beliau itu bukan Abdurrahman tapi Abdus Syams. Kemudian setelah beliau Abdus Syams bin Sokhar, kemudian setelah beliau masuk Islam, oleh Rasul namanya diganti menjadi Abdurrahman bin Sokhar. Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Rasul. Beliau adalah pemimpin Ahlus Suffah. Jadi sangat dekat sekali antara Abu Hurairah dan Rasul. Karena ketika Rasul berada di masjid, berarti Abu Hurairah sudah ada di sana. Di setiap majelis yang diisi oleh Rasul, Abu Hurairah selalu hadir di majelis tersebut. Bahkan tercatat lebih dari 800 orang dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Paling masyhur diantaranya adalah sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah. Abdurrahman bin Sokhar atau Abu Hurairah ini memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi anak-anakku semua. Yang pertama, Abu Hurairah adalah orang yang sangat warok. Warok itu sangat menjaga diri dari hal-hal yang subhan. Jadi subhan saja sangat beliau jaga, apalagi sampai haram itu beliau sangat tinggalkan. Abu Hurairah juga adalah pribadi yang sangat bertakwa. Juga orang yang zuhud. Zuhud itu dalam istilah Jawanya itu ora mandel-mandel yang dunia. Di hatinya tidak terpaut dalam urusan duniawiyah, hanya digunakan hidupnya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah juga adalah orang yang ahli ibadah, atau dapat disebutkan sebagai seorang abid, ahli ibadah, ahli sholat tahajud. Sepanjang malamnya beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Anak-anakku semua, menurut Baqi bin Khalad, sahabat Abu Hurairah ini meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Ini sangat banyak sekali. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya riwayat yang diperoleh
oleh Abu Hurairah. Di sini kita sebutkan ada 4. Yang pertama, Abu Hurairah itu selalu menghadiri majelis Nabi. Yang kedua, Abu Hurairah adalah penghuni sufah di Masjid Nabawi. Jadi dia selalu ada di Rasul, karena Rasul ketika melakukan kajian, melakukan tarbiyah pada para sahabat, itu mayoritas banyak dilakukan di Masjid Nabawi. Yang ketiga, Abu Hurairah itu juga sangat kuat ingatannya. Karena apa? Karena sahabat Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang mendapat doa dari Rasul, sehingga beliau bisa langsung hafal dari apa yang didengar dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat, faktor yang menyebabkan banyaknya Abu Hurairah meriwayatkan hadis adalah karena beliau usianya cukup panjang. Jadi beliau usianya itu 47 tahun setelah Rasul wafat. Jadi banyak dari sahabat-sahabat senior yang beliau minta hadisnya, atau beliau minta wejangan-wejangan yang bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku semua, kemudian kita lihat sedikit, atau kita review sedikit biografi dari sahabat Abdullah bin Umar. Nanti Abdullah bin Umar, Abdullah putra dari Umar. Abdullah bin Umar ini adalah putra dari sahabat Umar ibnu Khattab. Makanya Abdullah bin Umar itu sering juga disebut sebagai Ibnu Umar. Lahir pada tahun kedua atau ketiga dari kenabian. Jadi Abdullah bin Umar itu masuk Islam itu pada usia 10 tahun bersama ayahnya Umar ibnu Khattab. Tetapi beliau hijrah ke Madinah lebih dahulu daripada ayahnya. Ini dapat dikatakan karena ketika peristiwa hijrah itu para perempuan, anak-anak itu disuruh berangkat terlebih dahulu. Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar adalah seorang yang meriwayatkan hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Itu sebanyak 2.630 hadis. Itu dikarenakan karena Abdullah bin Umar itu selalu mengikuti kemana Rasulullah pergi. Bahkan istri Rasul yaitu Sayyidah Aisyah pernah memuji Ibnu Umar dengan pujian, tak seorang pun yang mengikuti jejak langkah Rasul di tempat-tempat pemberhentiannya seperti yang telah dilakukan oleh Ibnu Umar. Anak-anakku semua, Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis dari Nabi dan juga dari para sahabat-sahabatnya. Di antaranya ada dari ayahnya sendiri, yaitu sahabat Umar ibnu Khattab, dari pamannya Zaid, saudara kandungnya Hafsah yang juga istri Rasul, dari sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, Ali, Bilal, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman, dan dari sahabat Mu'ad. Anak-anakku semua, Imam Bukhari meriwayatkan sekitar 81 buah hadis dari Abdullah bin Umar. Imam Muslim meriwayatkan sekitar 31 buah hadis. Dan di antara keduanya sebanyak 1.700 buah hadis. Banyaknya periwayatan Abdullah bin Umar karena disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, ia tergolong sahabat yang awal-awal masuk Islam dan juga berusia panjang. Jadi Abdullah bin Umar itu sejak usia 10 tahun itu sudah memperdalam agama Islam yang dibimbing langsung oleh Rasulullah. Yang kedua, Abdullah bin Umar juga selalu hadir di majelis-majelis Nabi dan mempunyai hubungan dekat dengan beliau karena menjadi ipar Nabi. Jadi Abdullah bin Umar ini adik iparnya Rasulullah, karena kakaknya Hafsah itu adalah Hafsah bintu Umar, itu adalah
istri dari Rasul atau sebagai Ummul Mukmin. Yang ketiga, Abdullah bin Umar ini tidak punya ambisi kedudukan dan tidak melibatkan diri dalam berbagai konflik politik di kalangan sahabat. Jadi ketika sempat terjadi beberapa konflik di kalangan sahabat, Abdullah bin Umar ini termasuk orang yang menarik diri dari konflik tersebut dan lebih banyak menyibukkan diri dengan ilmu dan juga beribadah. Yang ketiga, anak-anakku semua, kita review tentang Anas bin Malik. Namanya adalah Anas bin Malik bin Nadhr al-Khadraj. Lahir pada tahun 612 Masehi. Wafat pada tahun 709 atau 712 Masehi. Sahabat Anas ini adalah khadim atau pelayan Rasul yang terpercaya. Ketika ia berusia 10 tahun, ibunya Ummu Sulaim itu menyowankan atau membawanya kepada Rasul. Rasul, ini saya nitip anak saya untuk berkhidmat. Berkhidmat itu yang ladeni, mendampingi Rasul dalam keseharian. Bahkan dikatakan bahwa Anas bin Malik ini sering sekali membawakan sandal ataupun ember untuk Rasulullah berwudu. Jadi walaupun beliau masih kecil, akan tetapi sahabat Anas bin Malik ini hidup di tengah-tengah keluarga Nabi selama 9 tahun dan beberapa bulan. Sehingga karena hidup di tengah-tengah keluarga Nabi, Anas bin Malik ini sangat tahu hal ikhwal Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun takdir dari Rasul. Selain itu, sahabat Anas bin Malik itu termasuk sahabat yang usianya panjang. Bahkan beliau masih diberikan usia yang sangat panjang sampai 83 tahun setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik adalah 2286 hadis. Imam Bukhari meriwayatkan sebanyak 83 buah hadis, Imam Muslim sebanyak 71 buah hadis. Pada hari-hari akhir kehidupannya, Anas bin Malik ini pindah ke kota Basrah. Hal ini ada yang mengatakan karena beliau menghindari fitnah dari Ibnu al-Asad yang mendorong Hajjaj untuk mengancamnya. Maka jalan untuk keselamatan beliau tidak lain adalah untuk pindah ke kota Basrah. Makanya para ulama menyebutkan bahwa sahabat Anas bin Malik adalah sahabat terakhir yang meninggal di kota Basrah. Bahkan pada hari meninggalnya Anas bin Malik, seorang ulama yang bernama Muwarik berkata, telah hilang separuh ilmu. Jika ada orang yang suka memperturutkan kesenangannya saat berselisih dengan kami berkata kepadanya, marilah menghadap kepada orang yang pernah mendengar dari Rasul. Sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang mengikuti beberapa pertempuran atau jihad untuk membela agama Islam. Jika dikatakan bahwa Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling sepuh, paling panjang umurnya, karena beliau hidup 87 tahun setelah Rasul meninggal. Anak-anakku semua, dalam mempelajari biografi para sahabat Nabi ini, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah-hikmah dan teladan-teladan dari mereka. Para sahabat adalah umat terbaik karena mereka mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku semua, di zaman saat ini ketika kita sudah sangat jauh dibandingkan masa ketika Rasulullah masih hidup,
Maka mempelajari sirah atau sirah nabawi atau sejarah Nabi, kisah-kisah para sahabat dan bimbingan dari para ulama yang memiliki sanad keilmuan bersambung ke Rasulullah, insya Allah akan menjadikan kita menjadi seorang hamba yang berjalan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat mendambakan hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Sahabat Abdullah ibnu Umar dan Anas bin Malik adalah contoh bagi generasi muda yang menggunakan semua masa hidupnya, bahkan sejak masa kanak-kanaknya, untuk menuntut ilmu dan berjuang menegakkan tuntunan ajaran Islam. Karena itu anak-anakku semua, kalian dapat membayangkan usia kalian sekarang pasti sudah di atas 14 tahun, sedangkan ada yang 17. Dulu sahabat Anas bin Malik, Abdullah bin Umar itu usia 9-10 tahun itu sudah ngaji, sudah mondok pada Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, anak-anakku semua, marilah kita huri-huri agama kita yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, dengan memperdalam ilmu agama dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mempunyai pandangan Islam yang penuh kasih sayang, Islam yang toleran, Islam yang moderat. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan di kesempatan ini. Anak-anakku semua tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa jika ada tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya, karena mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru merupakan bagian dari sikap tanggung jawab maupun kedisiplinan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Ini itu saja. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.